Selamat datang di channel Marvel Indo dan bagaimana kabarnya? Semoga yang berpuasa masih bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagai hiburan kalian sembari menunggu waktu berbuka, berikut kami buatkan alur lengkap dari serial Moon Knight episode 3. Mengisahkan perjalanan misi dari Mark Spector dalam mencari makam Dewi Amit, dan episode kali ini cukup seru karena menampilkan banyak dewa-dewa lain yang bertemu dalam satu lokasi. Seperti apa keseruan kisahnya? Tapi seperti biasa, buat yang belum subscribe dipersilahkan untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Di tempat lain, terlihat Layla yang sedang berbicara dengan seorang wanita. Rupanya di sini Layla sedang memalsukan pasportnya untuk menyusul Mark yang sudah sampai di Mesir. Tentu wanita itu adalah rekan dekatnya, mungkin tiap kali Layla melakukan perjalanan jauh untuk tujuan tertentu, dialah yang mengurus masalah paspor. Selain itu di sini sang wanita juga mengingat seputar ayah Layla, yang mana adalah arkeolog dengan sifat yang sama dengan putrinya. Tidak butuh waktu yang lama, paspor itu selesai dan sang wanita memperingatkan agar Layla tidak dekat-dekat dengan lokasi yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Sementara itu, terlihat Arthur dan pengikutnya yang berjalan dengan dipandu Scarab sebagai penunjuk arah. Alat itu kemudian berhenti dan mereka sudah sampai di makam Dewi Amit. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan laporan bahwa Mark sudah sampai di Kairo dan melacak mereka. Terlihat Mark yang dihadang 3 berandalan agar tidak sampai ke lokasi di mana Arthur berada. 3 berandalan ini sebelumnya sudah membunuh seorang pria yang hendak ditanyai oleh Mark seputar situs galian. Mereka akhirnya berkelahi dengan Mark yang pantang mundur padahal musuhnya menggunakan senjata tajam. Saat akan menghabisi musuhnya, bayangan Steven kemudian muncul dan mengambil alih. Ketika Mark kembali sadar, dia sudah berada di mobil karena Steven ingin pulang dan menuju ke bandara. Di sana dia kembali melihat para berandalan dan kejar-kejaran kemudian terjadi. Saat Mark mendapatkan salah seorang berandalan, dia kembali hilang kesadaran dan begitu sadar dia sudah membunuh 2 dari 3 berandalan. Semula, Mark mengira ini adalah perbuatan dari Steven, sementara Steven yang tidak suka kekerasan tentu menepis hal itu. Nah, di sini kemungkinan ada kepribadian lain selain Steven dan Mark yang mengambil alih tubuh mereka. Kemudian, Mark mulai menginterogasi salah seorang berandal yang tersisa, dan dia adalah anak-anak. Khonshu memerintahkan Mark agar menyeretnya ke tepi jurang karena pasti anak itu akan berbicara. Sayang, dugaan Khonshu meleset dan anak itu bunuh diri dengan tidak mengatakan di mana lokasi Arthur sekarang. Di sini Steven dan Mark sempat bersitegang sesaat karena meributkan siapa yang mengambil alih tubuh mereka ketika Mark kehilangan kesadaran. Tidak berlama-lama dengan hal itu, Mark kemudian bertanya kepada Khonshu apakah dewa-dewa yang lain akan diam saja ketika Amit akan dibangkitkan. Namun Khonshu menolak untuk bertemu dengan para dewa karena pasti mereka akan marah dengannya. Dan kemungkinan terburuk, Khonshu akan dipenjara dan dikutuk menjadi sebuah batu sebagai hukumannya. Khonshu kemudian memiliki ide, dia menciptakan gerhana matahari untuk memancing para dewa agar mendengar panggilannya. Nah, tujuan Khonshu melakukan hal ini adalah agar para dewa berkumpul dan Mark serta Khonshu bisa memberikan gugatan yang kuat kepada Arthur agar Amit tidak dibangkitkan. Portal misterius kemudian muncul dan Mark masuk ke dalamnya agar sampai di tempat pertemuan. Mark akhirnya sampai di dalam piramida Giza dengan Steven yang terlihat sangat tercengang karena bisa sampai ke dalam sana. Kemudian, Mark disambut oleh wanita bernama Zatzil. Dia adalah avatar dari Hathor selaku dewi yang mewakili musik dan cinta. Terlihat wanita ini sangat ramah, berbeda dengan avatar dari dewa lain yang terlihat dingin kepada Mark. Kemudian terlihat perwakilan dewa-dewa yang sudah menempati posisi mereka. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Horus, Isis, Tefnut, Osiris, dan Hathor, di mana masing-masing dari mereka akan mendengarkan kesaksian dari Khonshu. Di sini kemudian dijelaskan bahwa para dewa membenci Khonshu karena tindakannya yang bisa menunjukkan eksistensi dari para dewa kepada manusia.
Hal ini sangat dilarang karena keberadaan dewa yang harus dijaga dan tidak sembarangan diungkapkan kepada manusia. Para dewa juga enggan terlibat ke dalam urusan manusia dan keputusan ini sudah ditetapkan sedari lama. Selain itu, Khonshu juga diperingatkan bahwa jika dia mempermainkan langit sekali lagi, maka dia akan dihukum menjadi batu. Khonshu kemudian memberikan gugatannya kepada Arthur Harrow I call for judgment against Arthur Harrow karena terlibat ke dalam konspirasi dan membangkitkan Dewi Amit. Conspiracy to release Amit. Tuduhan ini cukup berat dan Arthur kemudian dipanggil ke dalam pertemuan ini. Berbeda dengan Khonshu yang terlihat arogan, Arthur sendiri cukup pandai dalam mengolah setiap tindakan dan ucapan yang diutarakan. Dia mengaku sedang berada di gurun seperti biasa, bukan untuk membangkitkan Dewi Amit seperti tuduhan Khonshu. Perkataan dari Arthur semakin memberatkan Khonshu karena dia memakai seorang avatar dengan banyak kepribadian. Jelas-jelas avatarnya adalah orang yang sakit karena mengingat namanya saja dia tidak tahu. Mendengar perkataan itu, Khonshu menjadi marah dan hendak memukul Arthur sampai dia dihentikan oleh salah seorang dewa yang tidak memperbolehkan adanya kekerasan di lokasi ini. Arthur kemudian menambahkan bahwa Khonshu sudah memanfaatkan avatarnya seperti dia memanfaatkan dirinya di masa lalu. Jadi para dewa harus mengambil langkah bijak terhadap dewa Khonshu yang statusnya terbuang ini. Let us speak to Mark Spector. Sekarang, giliran Mark selaku avatar yang memberikan tanggapan. Dia mengaku memang sedang sakit karena memiliki kepribadian yang bermasalah. Namun yang jelas, para dewa harus menghukum Arthur atau jika tidak sesuatu yang buruk akan terjadi. Sayangnya, para dewa tidak mendengarkan dan mereka menganggap Arthur tidak melakukan kesalahan apapun. He has committed no offense. Pertemuan ini kemudian selesai dengan Arthur Harrow yang masih selamat dari tuduhan untuk membangkitkan Dewi Amit. Para avatar yang lain kemudian pergi dari lokasi itu kecuali dengan Yatzil yang terlihat peduli dengan Mark serta Khonshu. Wanita itu kemudian membocorkan kepada Mark Spector bahwa Dewi Amit dikubur di lokasi tertentu. Ada banyak pengikut setianya, namun ada salah seorang yang mengetahui lokasi makam Amit secara pasti. Oleh karenanya, Mark Spector harus mencari sarkofagus dari Senfu agar bisa mengetahui lokasi dari makam Dewi Amit. Sayang, sarkofagus itu dicuri dan dijual di pasar gelap, dan Mark harus mulai untuk mencarinya. Mark Spector kemudian mulai melakukan penyelidikan dan dia bertanya dengan seorang penjual minuman. Namun ketika dia bertanya perihal Senfu, penjual minuman itu malah pergi dengan ketakutan. Pada momen yang sama, Layla kemudian datang dan menemui Mark Spector selaku suaminya. Malam harinya, Mark dan Layla terlihat berbicara empat mata. Mark meminta maaf sudah meninggalkan Layla karena dia takut wanita tercintanya akan berada dalam masalah yang besar. Suami istri itu kemudian teringat dengan pernikahan mereka. Beruntungnya, di sini Layla mengetahui di mana keberadaan lokasi sarkofagus dari Senfu dan mereka memutuskan untuk pergi ke lokasi yang dimaksud. Akhirnya, sampailah mereka di suatu tempat dengan pertunjukan adu tombak sambil menaiki kuda. Di sini Layla disambut oleh seorang bodyguard yang terlihat sudah sangat mengenalnya. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang pria kaya raya bernama Anton Mogart, sosok yang memiliki sarkofagus dari Senfu. Pria ini sangat gemar mengoleksi barang-barang bersejarah dan sarkofagus dari Senfu adalah salah satu koleksinya. Akhirnya, setelah berbasa-basi, Anton mengizinkan Mark untuk menyaksikan sarkofagus secara dekat. Di sini Stephen hadir untuk menawarkan diri karena peta untuk menuju ke makam Amit terlindung dalam sebuah kode misterius. Namun Mark menolak untuk menyerahkan tubuhnya kepada Stephen dan dengan terpaksa Stephen menunjukkan bagaimana memecahkan kode sandinya. Namun, perbuatan Mark yang menyentuh-nyentuh kain dari sarkofagus malah memicu amarah dari bodyguard karena dinilai sudah lancang. Layla dan Mark kemudian dicurigai dan dalam kondisi ini datanglah Arthur yang semakin memperkeruh keadaan. Dia berkata kepada Layla bahwa suaminya sudah menutupi fakta di balik kematian ayahnya. Perkataan Arthur tidak dilanjutkan karena bertujuan agar Layla bertanya-tanya. Sementara dia memamerkan kekuatan dari tongkatnya kepada Anton agar dia percaya bahwa yang diucapkannya adalah benar. Melihat situasi yang memanas, Mark sudah berubah menjadi Moon Knight dan melindungi Layla dari serangan peluru.
Di sini Layla ingin mengambil kain dari sarkofagus dan dia dihadapkan dengan bodyguard. Sementara Mark melawan bawahan dari Anton dengan menampilkan pertarungan yang seru dan memukau. Melihat perkelahian Mark yang ganas ketika menjadi Moon Knight, Steven kemudian mengambil alih dan menjadi Mr. Knight. Pria bodoh itu mencoba melerai perkelahian, namun tetap saja dirinya malah dihajar dan kembali menyerahkan tubuhnya kepada Mark. Layla kemudian mengambil senjatanya dan dapat dengan mudah mengalahkan sang bodyguard, sementara Moon Knight ditusuk dengan banyak tombak. Melihat istrinya yang terdesak, Mark kemudian marah dan dia mampu mengalahkan semua bawahan termasuk dengan Anton Mogart. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan dan Layla kembali membahas ucapan dari Arthur yang sempat terpotong dan tidak dilanjutkan. Di sini Mark tidak mau membahas hal itu dan memilih untuk menutupinya karena dia yakin Layla akan sangat terguncang dan marah jika mengetahuinya. Sementara itu terlihat ada sekumpulan pasukan yang melacak mereka dan mengikuti keduanya secara diam-diam. Setelah beberapa saat, Mark dan Layla memutuskan untuk berhenti. Mereka mencoba untuk merangkai kain dari sarkofagus guna membentuk rasi bintang tertentu. Karena kodenya cukup menyusahkan, maka Mark menyerahkan tubuhnya kepada Steven karena pria itu sangat paham dengan sejarah dan artefak peninggalan Mesir. Dia langsung menyusun potongan kain itu dan membentuk rangkaian rasi bintang dengan sempurna. Layla kemudian melakukan scan dengan kain itu, namun susunannya tidak ditemukan karena Senfu sudah menandainya sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan jelas, rasi bintang tentu sudah berubah karena posisinya yang bergeser selama ribuan tahun. Pada momen ini, Khonshu kemudian turun tangan dan mengubah posisi langit malam menjadi sama dengan posisi rasi bintang dari kain milik Senfu. Dia meminta bantuan dari Steven dan meminta Steven agar Mark membebaskan Khonshu karena sudah pasti dia akan dihukum setelah bermain-main dengan langit untuk kedua kalinya. Usaha Khonshu dan Steven berhasil, mereka sudah menyamakan langit malam dengan rasi bintang di dalam kain, namun sebagai imbasnya, para dewa berkumpul dan mereka mengutuk Khonshu menjadi batu. Dewa berkepala burung itu lenyap, diikuti dengan kekuatan Steven yang juga menghilang. Steven kemudian pingsan dan Khonshu sudah dikutuk menjadi batu. Pada momen ini, Arthur sangat diuntungkan karena dewa lain sudah percaya kepadanya dan dibuktikan dengan Khonshu yang sudah 2 kali bertindak melanggar aturan. Serial Moon Knight episode 3 ini kemudian selesai dengan meninggalkan rasa penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya. Dan itulah alur lengkap dari serial Moon Knight episode 3. Semoga dengan menyaksikan video ini, kalian bisa semakin paham dengan cerita yang dibawakan. Silakan like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.